Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, abang-abang, mbak-mbak, jawabannya begini loh. Penyakit kanker itu sebetulnya setiap orang tuh punya potensi ya untuk mengidap penyakit kanker, tumor dan sejenisnya. Ya, tapi semua bergantung pada imunitas tubuh masing-masing. Contoh misalnya begini, ada orang yang imunitasnya kuat atau pondasi kesehatan sejak kecil itu dia baik, dia punya gen yang baik dari orang tua yang semuanya sehat, itu kecil kemungkinan potensi kanker tumor tadi itu berkembang itu ya. Kemudian walaupun dia pondasinya baik, tapi mulai dari kecil pola makannya kurang baik, itu juga potensinya juga besar untuk bisa tumbuh kanker dan tumor. Itu seperti itu. Kemudian ada yang tumbuh saat kita sudah dewasa dan pertumbuhannya pesat sekali. Nah, jawabannya begini. Kadang orang itu dalam beberapa waktu saja, dalam beberapa jam atau mungkin beberapa hari, itu mengalami kegiatan yang over, kemudian pola makan dan tidurnya kurang pas, itu juga rentan untuk didatangi penyakit. Contoh misalnya gini, biasanya dia baik-baik saja, tapi beberapa hari ini terlalu sibuk, badan terlalu lelah, tidur kurang, makan seketemunya saja. Nah, itu kan kondisi itu mengakibatkan imunitasnya pasti akan menurun. Pada saat imunitas menurun, kualitas makannya tidak terjaga. Itu biasanya hal seperti ini juga berpotensi untuk keluarnya tumor dan kanker itu berkembang pesat. Nah, kemudian kapan waktunya biasanya dia akan muncul? Nah, kalau orang Jawa bilang itu dijalari. Bahasa Indonesianya apa ya dijalari itu ya? Mendapatkan apa ya? Sentuhan atau kegiatan yang memicu dia untuk tumbuh. Misalnya contoh, kita nggak punya potensi kanker dan sebagainya ya, imunitas pas menurun, kebetulan di bagian tubuh kita itu ada benjolan yang tadinya mungkin tidak berkembang. Nah, pada saat imunitas menurun, sesuatu itu tersentuh keras, kena benturan dan sebagainya, itu biasanya dia akan tumbuh pesat. Karena begini, kita ketahui sifat dasar dari kanker dan tumor itu ya. Kanker dan tumor itu sifat dasarnya itu dia itu tumbuh menjadi parasit di tubuh kita. Makanannya dia adalah sel baik dari kita, sel-sel darah kita dan segala macamnya itu ya, itu yang dimakan oleh dia, tumbuh menjadi sebuah organisme yang jahat di tubuh kita. Kalau dia tumbuh misalnya di lengan, di kaki, atau di punggung misalnya, ya bagian-bagian punggung itulah yang diserang untuk dimakan sama dia. Bayangkan kalau itu tumbuh itu di dekat organ dalam, kan menjadi bahaya tuh. Karena bagian-bagian organ dalam itu mempunyai pekerjaan yang untuk badan kita ini bisa tumbuh gitu ya. Maksudnya ada pekerjaan yang harus mereka lakukan di organ-organ dalam itu untuk menunjang aktivitas kita. Nah, itu kan menjadi sangat berbahaya. Maka dari itu saya berpesan atau memberitahukan kepada semuanya bahwasannya yang belum terkena sekarang itu tetap dihindari ya hal-hal yang merusak imunitas. Seperti tadi ya, pola makan kita harus bagus, pola istirahat juga harus bagus, terutama pola pikir juga ya harus lebih tenang. Itu kemudian berikutnya yang sekarang sedang terjangkit atau terkena itu yang paling pertama, kalau yang sekarang lagi minum obat saya ya, itu lakukan seperti apa yang saya pesankan secara hati ya. Beberapa hal itu harus diingat-ingat terus, dan itu harus dilakukan terus menerus. Kemudian sekarang yang sedang terjangkit, pola makannya dijaga, hal-hal yang tidak diperbolehkan itu jangan disentuh dulu, jangan dimakan dulu ya. Kemudian berikutnya menyesuaikan
kalau kita sudah terjangkit dan sedang minum obat, itu menyesuaikan dengan kondisi. Misalnya yang dosisnya tinggi harus konsisten dengan dosis tinggi sampai dengan fase yang saya jelaskan itu terjadi. Fasenya apa? 1 bulan pertama itu melemahkan sel kankernya itu, sehingganya dia tidak bisa makan sel baik punya kita. Bulan pertama. Bulan kedua kita mencoba membunuhnya, karena logikanya kita membunuh dalam kondisi dia sehat itu akan lebih susah. Tapi kalau kita mencoba membunuh dengan kondisi dia yang lemah, insya Allah itu akan lebih mudah. Itu bulan kedua. Bulan ketiga, insya Allah kita bersihkan selnya. Ya, begitu. Konsultasinya silahkan langsung telepon juga boleh ya, tidak dari video ini, atau kalau mau berkomentar di bawah tanya-tanya juga silahkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.